teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rika Nur Laila. Saya berasal dari Pendidikan Kimia 5D dengan NIM 19080760065. Di sini saya akan melakukan praktikum biokimia yang ketiga, yaitu adalah praktikum reaksi enzimatis, yaitu pankreas dan lipase. Nah teman-teman, untuk percobaan pada kali ini yaitu adalah untuk mengetahui kinerja enzim pankreatik lipase. Jadi teman-teman, untuk dasar teorinya yaitu enzim adalah zat yang berperan dalam biokatalisator di dalam tubuh. Biokatalisator adalah zat yang mempercepat jalannya reaksi kimia dalam tubuh tanpa ikut bereaksi di dalamnya. Salah satu enzim penting yaitu lipase. Fungsi enzim lipase yaitu untuk memecah lemak di saluran pencernaan. Namun tidak hanya itu, beragam fungsi penting lainnya juga dapat dilakukan oleh enzim ini, yaitu bisa memecah lemak menjadi asam lemak maupun gliserol. Enzim ini menghidrolisis lemak atau lipid menjadi bentuk yang lebih sederhana yang berupa gliserol ataupun asam lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh. Tidak hanya pada manusia, enzim lipase juga terdapat pada hewan dan tumbuhan dengan fungsi yang kurang lebih sama dengan pengurai lemak namun dengan karakteristik yang berbeda. Fungsi enzim lipase pada manusia itu yang pertama adalah mencerna lemak, yaitu membuat lemak menjadi yang sederhana kemudian bisa diserap oleh tubuh. Yang kedua yaitu transport kolesterol. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kesehatan pencernaan. Kemudian membantu menurunkan berat badan karena mencerna lemak. Kemudian mengontrol level kolesterol dan kesehatan kardiovaskular ataupun jantung. Kemudian meningkatkan penyerapan nutrisi dan membantu menurunkan berat badan. Kemudian jenis-jenis enzim lipase yang ada di dalam tubuh yaitu yang pertama ada lipase pankreatik, ada lipase lambung, dan ada lipase lingual. Kemudian faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim atau aktivitas enzim yaitu adalah temperatur. Jika pada suhu tinggi akan mengalami denaturasi dan pada suhu rendah akan mengalami inaktif. Kemudian pH. Enzim itu akan bekerja pada pH optimum tertentu. Kemudian konsentrasi substrat serta ada zat-zat penghambat ataupun inhibitor. Nah, enzim lipase sendiri adalah enzim yang ada pada mikroorganisme. Biasanya itu bekerja optimum pada pH 5,6 sampai 8,5. Lipase pada bakteri optimum bekerja pada pH netral atau cenderung basa. Lipase pada jamur pH-nya itu optimum pada kondisi netral mendekati asam. Menurut August tahun 2000. Kemudian temperatur optimum lipase yaitu sekitar 30 derajat sampai 40 derajat Celcius yang dikemukakan oleh Wirnarno 1986. Nah teman-teman, alat yang digunakan pada percobaan kali ini yang pertama adalah ada wadah atau gelas, kemudian yang kedua adalah penyaring, fungsinya adalah untuk menyaring, kemudian yang ketiga ada pengaduk ataupun sendok, fungsinya untuk mengaduk, dan keempat ada panci, kemudian yang kelima ada cobek ataupun penghalus, dan kemudian ada kompor. Nah teman-teman, untuk percobaan pada kali ini tuh bahannya yang pertama adalah ekstrak pankreas, yang kedua ada susu, kemudian yang ketiga ada baking soda, yang keempat ada kunyit, dan yang kelima adalah air. Nah teman-teman, untuk cara kerja ataupun langkah kerja pada percobaan kali ini bisa dilihat ya pada video berikut. Semangat! Halo teman-teman, untuk cara kerja pada praktikum kali ini yaitu ada yang pertama itu tahap persiapan enzim. Jadi untuk persiapan enzim itu yang pertama kita gerus 4 tablet ekstrak pankreas. Bisa menggunakan cobek ataupun menggunakan piring ya. Kemudian setelah itu kita tambahkan 20 ml air atau setara dengan 4 sendok sendok teh. Kemudian setelah itu kita saring dan ambil filtratnya. Kemudian bagi filtrat tersebut ke dalam 2 gelas yaitu gelas A dan gelas B. Bagi sama rata. Kemudian isi gelas C dengan air biasa yaitu sebagai kontrol. Kemudian itu ada tahapnya kedua yaitu persiapan sampel. Tahap persiapan sampel yang pertama adalah siapkan 3 gelas.
bernama DEF. Kemudian tambahkan 1 sendok makan ekstrak kunyit atau setara dengan 15 ml. Masukkan ke dalam masing-masing gelas, yaitu gelas D, E, dan F. Setelah itu, tambahkan 5 ml susu atau setara dengan 1 sendok teh ke masing-masing gelas, yaitu gelas D, E, dan F. Aduk lalu panaskan dengan api kecil. Bisa juga digoyang ya. Kemudian tunggu selama 5 menit. Jika laut tidak ada perubahan atau warnanya tetap, kita bisa menambahkan dengan baking soda. Dimulai dari setengah sendok teh dahulu. Jika kiranya sudah ada perubahan, kita cukupkan. Nah, sudah mulai perubahan ya. Kemudian amati perubahan warna. Jika berubah, lanjut ke langkah berikutnya. Jika tidak, tambahkan lagi baking soda. Kemudian yang ketiga adalah langkah pengujian. Yang pertama yaitu tuangkan ekstrak dari gelas A ke gelas D dan nama gelas diganti dengan nama gelas 1. Kemudian tuangkan ekstrak dari gelas B ke gelas E dan nama diganti dengan gelas 2. Kemudian lagi, tuangkan ekstrak dari gelas C ke gelas F dan nama diganti dengan gelas 3. Setelah itu, amati dahulu warna asalnya. Nah, bisa dilihat warnanya adalah hijau dan agak coklat. Kemudian, kita akan melakukan yang namanya inkubasi. Inkubasi itu dengan cara memanaskan pada suhu kurang lebih 30 derajat Celcius. Setelah itu, amati dan catat waktu ketika perubahan warna terjadi. Nah, teman-teman, pada hasil percobaan kali ini yaitu yang pertama, pada gelas 1 yang berisi filtrat ekstrak enzyplek ini ditambahkan dengan ekstrak kunyit dan susu, kemudian dididihkan itu, warnanya itu akan berubah menjadi agak kuning ke orange. Jadi menuju ke orange itu berubah dalam waktu 7 menit. Kemudian untuk gelas yang kedua yang berisi filtrat ekstrak enzyplek yang ditambah dengan ekstrak kunyit dan susu, kemudian tidak dididihkan atau didiamkan saja pada suhu ruang itu, kemudian warna yang tadinya hijau itu akan ada sedikit busa berwarna kuning yang cenderung ke orange. Kemudian untuk gelas yang ketiga itu berisi air, kemudian ekstrak kunyit dan susu. Itu adalah sebagai kontrol. Nah, kurang lebih dalam 12 menit itu, warna yang tadinya coklat agak pekat atau kemerahan itu akan menjadi coklat yang agak pudar. Nah, untuk pembahasannya yaitu enzim tersusun dari sekelompok protein yang berperan sebagai biokatalisator dan juga sebagai katalis reaksi kimia di dalam tubuh. Enzim terdiri dari bermacam-macam jenis. Nah, pada percobaan kali ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dari enzim pankreatik lipase. Enzim lipase dihasilkan oleh pankreas dan lambung. Maka dari itu pada percobaan kali ini menggunakan ekstrak pankreas enzyplek. Tidak hanya enzyplek, bisa menggunakan ekstrak pankreas yang lainnya. Ada zebazim dan lain sebagainya. Pada percobaan kali ini akan terjadi pemecahan lipid oleh enzim lipase pankreas karena adanya pemanasan, penambahan indikator dan inkubasi. Indikatornya yaitu adalah kunyit dan inkubasinya itu adalah dengan pemanasan. Enzim lipase mempunyai peranan penting dalam menghidrolisis lemak dan minyak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, pada percobaan ini menggunakan 3 tahapan atau melakukan 3 langkah. Yang pertama adalah preparasi enzim. Pada preparasi enzim ini
Dibutuhkan 4 buah enziplek digerus lalu ditambahkan air, kemudian disaring, kemudian dibagi menjadi kelas A dan B. Kelas A dilakukan pemanasan dan kelas B tidak dipanaskan. Fungsi pemanasan yaitu untuk mendenaturasi protein. Disiapkan juga gelas C yang berisi air mineral yang berfungsi sebagai kontrol. Kemudian langkah yang kedua itu adalah preparasi sampel. Sampel yang digunakan adalah susu. Susu mengandung emulsi lemak yang menjadi target pemecahan menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase. Susu yang dicampurkan oleh indikator kunyit. Indikator kunyit jika dalam keadaan basah akan berwarna merah dan jika dalam keadaan asam akan berwarna tetap kuning. Susu dan kunyit ini dipanaskan dan kemudian diberi larutan baking soda yang berguna sebagai buffer. Pada praktikum kali ini adalah setengah sendok teh. Nah, penambahan ini untuk menstabilkan pH karena tadinya itu pH bersifat asam karena hidrolisis lipase yang menghasilkan asam lemak dan gliserol. Kemudian langkah yang ketiga yaitu langkah pengujian. Dicampurkan ekstrak dari gelas A ke gelas E, nama diganti menjadi gelas 1. Kemudian gelas B ke gelas F, gelas B ke gelas E dan nama diganti menjadi gelas 2. Kemudian gelas C ke gelas F dan nama diganti menjadi gelas 3. Kemudian digoyangkan ataupun diaduk lalu diinkubasi dengan pemanasan api sedang sekitar suhu 37 derajat Celcius. Pada suhu 30 derajat Celcius, enzim bekerja secara optimum. Menurut teori umumnya, enzim bekerja optimum pada suhu 37 sampai 40 derajat Celcius. Pada gelas 1, enzimnya dipanaskan dalam waktunya itu 7 menit dan terdapat warna kuning dan agak oranye sedikit. Jadi, pada gelas 1 itu terdapat warna kuning agak oranye itu pada waktu ke 7 menit. Kemudian pada gelas 2, enzim awalnya yang tidak dipanaskan itu hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk berubah warnanya menjadi sedikit keorenan. Kemudian pada gelas ketiga itu tidak ada enzim yang dibutuhkan. Nah, maka waktu yang dibutuhkan untuk berubah warna yang tadinya coklat merah menjadi coklat pudar itu adalah 12 menit. Kemudian pada gelas yang berwarna kuning itu cenderung menandakan enzim lipase berhasil memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Hanya saja pada gelas 1 ini warnanya lebih cepat. Hanya saja pada gelas 2 ini warnanya lebih cepat karena enzimnya tidak terdenaturasi karena tadi tidak dipanaskan. Sedangkan pada enzim gelas 1 itu terdenaturasi karena dipanaskan sehingga waktu berubahnya itu sedikit lama. Jadi pada gelas 2 itu warnanya lebih cepat berubah karena enzimnya bekerja secara optimum karena tidak dipanaskan. Sedangkan pada gelas 1 itu enzimnya dipanaskan sehingga mengalami denaturasi dan perubahan warnanya itu agak sedikit lambat. Nah, untuk kesimpulan dari praktikum ini yaitu enzim adalah biokatalisator dalam tubuh. Salah satu enzim di dalam tubuh adalah enzim lipase. Enzim ini berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim lipase dalam aktivitasnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu temperatur, pH, kemudian konsentrasi substrat atau inhibitor dan lain sebagainya. Pada praktikum kali ini dapat dibuktikan bahwa temperatur dapat mempengaruhi kinerja enzim. Pada percobaan kali ini pada gelas 2 itu enzim bekerja secara optimum karena tidak mengalami denaturasi karena enzim pada gelas 2 ini bekerja optimum pada suhu 37 derajat sampai 40 derajat Celcius. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menonton video praktikum tadi dan penjelasan tentang laporan praktikum tadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.